cara mengendalikan hawa nafsu, karena manusia unsur pikiran, hati atau jiwa sama, naluri sama, tapi mungkin keinginan, kemauan berbeda-beda. Semua unsur dari nafsu manusia sendiri-sendiri, karena manusia tanpa keinginan, tanpa kemauan juga kurang dalam kehidupannya. Maka cara mengendalikan nafsu atau keinginan adalah, kemauan adalah kita jangan melepaskan pikiran atau nafsu itu, jangan lepaskan, juga jangan ditahan juga. Cara mengendalikan nafsu, tapi sandarkan dalam hati agar kita jadi sadar dan menyadari dalam keadaan kita sendiri. Wajar manusia hidup kadang kalut, jengkel atau marah dalam ketenangan diri kita sendiri. Di rumah pun kadang kita pas duduk ada keramaian kita jengkel, kita malu, kadang kita marah. Itu juga unsur nafsu. Kita cara mengendalikan, tahan, sandarkan dalam diri kita agar kita sadar dan kita bisa menyadari diri kita sendiri, bisa mengendapkan pikiran dan batin. Cara mengendalikan nafsu seperti itu. Dan juga manusia kadang butuh tenang atau damai tentram dalam berbagai menjalani apapun, dalam datang ke rumah orang pintar untuk menenangkan jiwa atau untuk ketentraman. Ya itu juga perlu juga, tapi yang terbaik adalah kita datang kepada diri kita sendiri, kita datang ke dalam batin kita sendiri masing-masing. Nggak perlu ke sana ke sini atau mencari solusi kemana, datanglah ke dalam diri kita sendiri juga. Kadang berbuat segala apa biar menjadi tenang, kadang beramal baik, kebaikan, tapi itu bukan jaminan untuk ketenangan. Maka datanglah pada diri kita sendiri, carilah diri kita sendiri. Akulah awal dan akulah akhir, akulah batasan. Jika kau tak sanggup, datanglah padaku, pasti aku tolong. Itulah ke diri kita sendiri. Maka kita harus sesuaikan kondisi pikiran, batin atau nafsu kita. Nafsu sebenarnya dilepas tapi juga ditahan. Nanti kalau ditahan dimasukkan lagi, seperti kita memelihara binatang, langsung kalau sudah masuk kandangnya mudah untuk dikasih makan, karena seperti itu. Jika aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, apa yang kita juga akan ikut. Itulah sebenarnya orang itu seperti itu. Maka kita kembalikan kepada diri kita sendiri lagi. Misalkan kita kedatang orang pintar atau apa, nanti ada solusi, ada doa seperti itu. Apakah doa itu menjamin akan ketenangan apa yang kita inginkan? Dan kadang kita bisa kedoktrin dari orang-orang yang seperti itu. Ketenangan jiwa atau mendatangkan nafsu di dalam diri kita sendiri, nggak usah kemana-mana. Ada juga sekarang datang ke tempat orang pintar, misalkan orang pintar itu mengasih ini doa ini, apalagi orang pintar itu dalam keilmuan, dalam segala sudahlah kuasai segalanya, tapi untuk kemanfaatan diri sendiri juga. Kadang mengumpul jemaahnya, dia
berhasil mempunyai jamaah yang banyak, akhirnya dia ada misalkan mengadakan kita berdoa bersama atau apa, nanti terus dimintai iuran setiap jamaahnya berapa ini, padahal jamaah itu kadang ada juga yang nggak ada yang nggak ada yang ada, kadang ada yang bingung hutang untuk mengikuti acara doa bersama dari orang-orang yang didatangi orang-orang pintar itu misalkan. Dan apakah jaminan misalkan kita mau memberi iuran untuk doa bersama, nanti setelah berdoa itu keinginan kita akan berhasil atau bisa tenang? Maka kebalikanlah ke kita diri sendiri. Kadang ada juga yang melakukan meditasi untuk ketenangan atau untuk menahan nafsu, yaitu jalan yang terbaik. Tapi juga jangan dilawan, jangan diberontak, lepaskan juga, ditahan juga nafsu-nafsu, cara mengendalikan itu. Lepas, tanyakan pada pikiran atau hati kita, apa yang kau pikirkan, apa yang kau renungi hati. Nafsu kadang menekan, nafsu juga langsung disandarkan diri kita sadar dan kita menyadari. Untuk menahan, mengendalikan nafsu adalah hanya kita menyadari saja, dari diri kita sendiri, menyadari ya, Mbak. Menyadari bisa meredam semua nafsu. Saya pernah gini, Mbak, pernah ketemu orang Buddha mengatakan nafsu itu jangan dikendalikan, jangan juga dibiarkan liar. Yang penting kita menyadari, oh aku sekarang lagi begini toh nafsuku. Berarti itu betul, Mbak? Iya betul, karena nafsu itu dari kan, ya nafsu itu bermacam, makanya kalau nafsu ditahan, nafsu dikendalikan, nafsu sudah biarkan, letakkan di dalam hati kita, sandarkan nafsu, langsung kita renungi, sandarkan, kita bisa sadar, langsung kita menyadarilah diri kita sendiri. Misal kita kalut, ada suara marah, ada suara ini, pas misalkan kita pas lagi ingin tenang, ingin melakukan sesuatu atau doa, terus ada suara-suara misalkan dari itu, maka kita itu ingin sabar, semakin tidak sabar, ingin tenang, semakin tidak tenang. Itulah, terus kita hendakkan langsung menyadari, oh iya ya, nafsu seperti ini, pikiran seperti ini, sudah semeleh itu, seleh sudah, nanti sudah redam. Begitu untuk menahan nafsu itu seperti itu. Kadang meditasi juga keinginan kan lain-lain. Meditasi kadang ingin tenang, ingin tentram, kadang ada tujuan lain, yaitu untuk memerangi nafsu juga. Nah, maksudnya nafsu itu seperti kuda tadi, diliarkan tapi tetap ada kendali. Kalau udah liar itu kan sulit dikasih makan kuda, tapi tetap kendali. Kita masukkan kandang langsung dikasih makan, enak sudah, nah tenang, itulah nafsu. Tapi mungkin jangan juga perbedaan cara seperti itu, kadang ya bisa begitulah ngomong, karena sudah mungkin yang ngomong sudah nggak ada kebutuhan apa, bisalah menasihati seperti itu, tapi mungkin yang menjalani kan mungkin, maka tatarannya lain-lain. Itu suatu praktek untuk mengendalikan nafsu, menahan nafsu seperti itu. Jadi ya jangan ditekan, ya dilepas juga, jangan juga ditarik. Yang penting hanya satu, kita menyadari untuk menahan, mengendalikan nafsu itu. Nah, sekarang ada juga kan datang, misalkan kita nggak tenang, bingung, kualut pikiran, datang ke tempat orang ngerti, orang pinter. Sebenarnya sudah hak itu, tapi datanglah ke kita sendiri aja, diri kita sendiri, kembalikan diri kita sendiri lagi. Itu perlu solusi-solusi. Tapi jangan sampai terbawa arus, ikut arus, jangan sampai terbawa arus itu. Misalkan kita ikut jamaah itu tadi, ada seorang pinter, ahli filsafah, ahli segalanya, tapi setelah mengadakan doa bersama itu jamaah dimintai iuran misalkan sekian, ini untuk doa bersama. Lah, doa bersama itu doa untuk siapa? Padahal doa itu keinginan orang-orang itu kan lain-lain.
Nah setelah kita berkumpul doa bersama, apakah tercapai keinginan kita? Apakah jaminan? Karena menyuruh itu harus tanggung jawab, mengajak harus menyediakan, kan manusia kan seperti itu. Menyuruh harus tanggung jawab, mengajak harus menyediakan. Akhirnya kemudian akhirnya jadinya tadinya nggak punya, bisa punya. Itu imamnya, yang orang pinternya, tadi kiainya lah. Makanya kalau Jawa-Jawa nanti bangkit, nggak ada lah kiai atau kakek ningkai cucunya, nanti nggak ada kalau Jawa sudah bangkit. Sekarang modelnya seperti itu, alasan sunnah atau alasan apa itu, kedok-kedok tok itu lah. Kalau sama dukun sebenarnya harus percaya apa enggak sih, Mbak? Berdukun itu dukun itu ya mercayai doanya, yang sebenarnya lebih sakti kita daripada dukun itu. Misalkan kita datang dukun itu dilihat, misalkan doa-doa lo. Kenapa si dukun itu, si kita sendiri pun sudah dukun kok sudah kiai. Makanya sebelum jadi kiai, jadilah kiai diri kita sendiri dulu. Sebelum dari dukunlah diri kita sendiri dulu, baru kita jadi dukun. Lah belum bisa mendukuni diri sendiri atau kiai diri sendiri kok sudah berdiri dukun kan, ya itu sudahlah, itu jalan masing-masing, mudah-mudahan ngerel. Kalau seperti itu dana terus orang susah diminta ini minta ini, orang susah kok masih diminta-minta, nah itu merusak citra-citra Jawa seperti itu. Selain jenengan belajar sama guru-gurunya dulu, Mbah, kira-kira lakon-lakon tirakat pribadi untuk menemukan yang sejati itu apa saja, Mbah? Ya, lagu prihatin hanya melulungi sebenarnya diri ini apa, manusia ini apa, dan nafsu itu apa, pikiran itu apa, hati itu apa, batin itu apa. Saya kan seperti itu, dan saya melihat diri kita sendiri itu apa, wujudku itu apa, wujud manusia atau wujud apa. Saya terus tak hayati terus wujud asliku itu apa, seperti apa, manusia aku itu seperti apa, terus tak hayati terus. Oh akhirnya ketemu ya sudah, berarti sudah menyatu dat kita, maksudnya sah dat kita sudah menyatu sama dat Allah itu tadi. Terus, oh iya berarti saya tidak berani menggunakan dat sang yang maha cipta ini, sang widi ini, saya menggunakan dana seenak saya. Jadi sesuai yang saya lahir, menghadap lurus sirotol mustaqim, jalan kebenaran itu. Jadi ya wajar lah kepleset, kadang kita tidak sadar, karena manusia wajar lah, paling normal, paling sempurna, itulah tak hayati seperti itu. Ya kadang juga ada wejangan-wejangan dari, kadang ada dari gaib leluhur, seperti yang dilakukan juga di wejang-wejang leluhur, tapi itu tidak tahu, hanya saja orang ya sudah cukuplah manusia hidup manusia. Yang saya ambil seperti itu, tapi wejangan itu enggak seperti itu, tapi manusia tetaplah manusia.